Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berpikir bahwa dunia ini terlalu keras untuk kita. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak cukup kuat, tetapi karena lingkungan tempat kita berdiri dipenuhi energi yang tak seharusnya kita terima. Kita tahu itu, kita merasakannya, tapi entah kenapa kita tetap tinggal. Inilah kisah tentang bagaimana memposisikan diri di tengah lingkungan toksik, lingkungan yang perlahan menggerus harga diri, memperkecil arti hidup, dan membuat kita merasa harus selalu menjadi seseorang yang bukan diri kita. Mari mengenali lingkungan toksik. Ada banyak orang yang hidup bertahun-tahun dalam lingkungan toksik tanpa pernah menyadari bahwa dirinya sebenarnya terluka. Toksik bukan hanya tentang orang yang marah-marah. Toksik bisa hadir dalam bentuk kata-kata kecil yang meremehkan, tatapan yang merendahkan, candaan yang menusuk, ekspektasi yang tak realistis, atau sikap dingin yang menolak kita sebagai manusia. Lingkungan toksik itu seperti udara kotor. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita menghirupnya setiap hari. Kita terbiasa sampai lupa bahwa ada udara yang lebih bersih. Mengenalinya adalah langkah pertama. Mengenal bahwa ucapan sinis itu bukan candaan. Mengenal bahwa pengabaian itu bukan kamu terlalu sensitif. Mengenal bahwa manipulasi bukan bentuk kasih sayang. Mengenal bahwa merasa lelah setiap kali pulang ke rumah, kelas, atau tempat kerja itu bukan perasaan yang normal. Jika sesuatu membuat kita kehilangan diri kita sedikit demi sedikit, mungkin itu bukan tempat untuk kita bertumbuh. Lalu langkah selanjutnya, mengakui perasaan sendiri. Banyak orang kuat justru terlalu kuat. Terlalu kuat sampai mereka mengabaikan luka sendiri. Mereka berkata, aku bisa tahan. Tapi tubuh tidak lupa, hati tidak buta. Perasaan itu nyata dan harus diakui. Tidak apa-apa jika kita merasa sedih. Tidak apa-apa jika kita merasa lelah. Tidak apa-apa jika kita merasa terjebak. Ini bukan tanda kelemahan, ini tanda bahwa kita manusia. Mengakui luka bukan berarti menyerah, tetapi memberitahu diri sendiri bahwa kita layak mendapat kehidupan yang lebih baik. Jika sudah mengakui perasaan sendiri, selanjutnya kita harus menguatkan batas diri. Batas diri adalah pagar yang melindungi kita dari dunia. Sayangnya, banyak dari kita tidak pernah diajarkan bagaimana membuat pagar itu. Kita tumbuh dengan kalimat sabar, mengalah, atau jangan terlalu keras. Tapi dalam lingkungan toksik, batas diri bukan pilihan, itu keharusan. Batas diri bisa berupa tidak membiarkan orang berbicara merendahkan kita, tidak menerima beban yang bukan tanggung jawab kita, tidak membiarkan manipulasi emosional mengendalikan hidup kita, tidak merasa bersalah karena menolak hal yang tidak sehat. Batas diri bukan tentang menjadi kasar, tetapi tentang melindungi ruang mental kita. Orang yang terbiasa menginjak orang lain akan marah ketika kita mulai berdiri tegak. Tapi orang yang marah bukan berarti kita salah. Itu hanya berarti mereka kehilangan kendali atas kita. Kendali yang tidak pernah seharusnya mereka miliki. Lalu kita harus membangun ketegasan. Ketegasan bukan tentang berteriak lebih keras. Ketegasan adalah kemampuan berdiri di tengah badai sambil berkata, aku berhak dihargai. Orang toksik biasanya mencoba membuat kita merasa bersalah ketika kita membela diri. Mereka akan berkata kita berubah. Mereka akan berkata kita keras kepala. Mereka akan berkata kita tidak menghargai mereka. Tapi ketegasan adalah cara untuk menghentikan lingkaran kerusakan. Mulailah dengan kalimat sederhana. Aku tidak nyaman dengan cara kamu berbicara. Aku butuh ruang untuk diriku sendiri. Aku tidak setuju dan itu tidak apa-apa. Ketegasan bukan untuk melawan tetapi untuk menjaga diri. Langkah selanjutnya menyadari bahwa kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain.
Banyak dari kita terjebak dalam hubungan toksik karena merasa perlu menyembuhkan, memperbaiki, atau membuat orang lain bahagia. Kita tumbuh dengan belief, jika aku cukup baik, mereka akan berubah. Padahal kebenarannya, kita tidak bisa menyelamatkan orang yang bahkan tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tidak bertanggung jawab atas luka mereka yang sudah lama mereka bawa. Kita tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki perilaku mereka. Yang bertanggung jawab atas hidup kita hanya diri kita sendiri. Perbaikan diri adalah pilihan, bukan kewajiban yang bisa dipaksakan kepada orang lain. Lalu menjaga jarak emosional itu sudah seharusnya kita lakukan. Kadang memposisikan diri bukan tentang pergi, tapi menjaga jarak. Kita mungkin tidak bisa langsung meninggalkan keluarga toksik, rekan kerja toksik, atau lingkungan yang belum bisa kita hindari. Tapi kita bisa membuat jarak mental. Kita bisa berhenti reaktif. Kita bisa berhenti mengambil hati setiap perkataan mereka. Kita bisa belajar membedakan mana yang merupakan refleksi diri mereka dan mana yang bukan milik kita. Semakin kita tenang, semakin kita sadar bahwa kata-kata mereka bukan kebenaran. Itu hanya cerminan dari diri mereka yang rusak, bukan cerminan kita. Lalu selanjutnya susunlah rencana keluar. Tidak semua orang bisa langsung pergi. Beberapa terikat oleh kondisi ekonomi. Ada yang terjebak karena kewajiban keluarga. Ada yang tertahan karena tidak punya pilihan lain sekarang. Tapi kita tetap bisa menyusun rencana. Rencana keluar adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Mulai dari hal kecil, menabung sedikit demi sedikit. Mencari alternatif tempat tinggal, menambah skill yang bisa membuat kita pindah kerja, membangun jaringan pertemanan sehat yang bisa menopang mental kita. Proses ini mungkin lama, tetapi setiap langkah kecil tetap berarti. Karena orang kuat bukan yang bertahan dalam luka, tetapi yang berani merancang jalan keluar. Lalu kita juga harus menemukan lingkungan baru. Ketika kita akhirnya keluar dari lingkungan toksik, dunia terasa seperti ruang yang berbeda. Kita mulai bertemu orang-orang yang tidak menggunakan rasa bersalah untuk menguasai kita. Kita bertemu orang yang mendengarkan tanpa merendahkan. Kita bertemu orang yang menghargai kita tanpa syarat. Lingkungan baru bukan tentang tempat yang sempurna, tetapi tentang tempat yang memberi kita ruang untuk bernafas. Lingkungan sehat tidak membuat kita takut salah, tidak membuat kita selalu merasa kurang. Lingkungan sehat membiarkan kita tumbuh perlahan tanpa tekanan menjadi seseorang yang bukan diri kita. Lalu membangun identitas baru itu seharusnya kita lakukan. Setelah keluar dari lingkungan toksik, ada transisi yang sering terlupakan, yaitu proses menemukan kembali diri sendiri. Selama bertahun-tahun, kita mungkin terbiasa mendengar kata-kata merendahkan sehingga kita lupa siapa kita. Proses ini seperti menulis ulang definisi diri. Kita belajar mengenal hal-hal kecil yang kita sukai. Kita belajar mencintai keheningan. Kita belajar menikmati progres, bukan perfeksinya. Pelan-pelan kita menemukan bahwa diri kita ternyata lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh cinta dari yang pernah kita bayangkan. Setelah selesai dengan identitas baru, selanjutnya mengerti bahwa masa lalu tidak mendefinisikan kita. Lingkungan toksik sering meninggalkan bekas. Luka batin tidak hilang dalam semalam. Tapi luka itu tidak mendefinisikan masa depan. Luka itu bukan alasan untuk berhenti. Luka itu adalah bukti bahwa kita bertahan. Kita tidak harus malu dengan apa yang pernah kita toleransi. Kita tidak harus menyesali hal-hal yang dulu kita abaikan. Yang penting adalah hari ini, hari di ketika kita memilih menjadi lebih kuat dan lebih sadar. Kita sering diajarkan untuk sabar, dan kesabaran memang sebuah kebajikan, sampai ia digunakan untuk membenarkan perlakuan yang tidak layak. Di lingkungan toksik, sabar sering menjadi tameng untuk menunda keberanian. Kita diberi harapan bahwa semua akan berubah dengan sendirinya, seolah luka akan sembuh dengan tanpa disentuh.
Tetapi kebenarannya, kesabaran yang tidak ditempatkan pada tempatnya justru menghancurkan diri sendiri perlahan-lahan. Sabar itu tidak membiarkan orang menghina kita berkali-kali. Sabar bukan berarti menahan segala amarah yang seharusnya diberi batas. Sabar bukan berarti membiarkan diri sendiri menjadi korban. Ada kalanya kita harus jujur bahwa sabar itu bukan lagi keindahan jika ia berubah menjadi alasan untuk mempertahankan luka. Sabar itu baik, tapi menjaga batin lebih penting. Sabar itu mulia, tapi mencintai diri sendiri adalah kewajiban semua orang. Lalu, mengerti pola toksik dari cara mereka mengontrol. Lingkungan toksik punya pola yang hampir sama dimanapun. Mereka menggunakan kontrol emosional, mereka mempermainkan batas, mereka menciptakan ketergantungan, dan mereka membuat kita merasa bersalah ketika mencoba keluar. Kontrol mereka hadir dalam bentuk membuat kita merasa tidak berharga tanpa mereka. Selalu menuduh kita berubah ketika kita mulai menyayangi diri sendiri. Membuat kita percaya bahwa kita tidak akan diterima di tempat lain. Menggunakan kata-kata lembut sesaat agar kita kembali percaya. Lalu melukai lebih dalam. Memahami pola ini penting karena pola yang terbaca adalah pola yang bisa kita akhiri. Orang toksik tidak ingin kita kuat, karena kekuatan kita menghilangkan kuasa mereka. Dan saat kita akhirnya melihat permainan itu, kuasa itu hilang. Dan kamu harus tahu bahwa luka yang tidak diakui jadi duri dalam jangka panjang. Banyak orang yang keluar dari lingkungan toksik, tetapi tetap membawa racun itu dalam pikiran mereka. Kenapa? Karena luka yang tidak diproses akan tetap tinggal. Kata-kata yang dulu merendahkan akan menjadi suara dalam kepala kita. Perlakuan yang dulu kita terima menjadi standar kita memperlakukan diri sendiri. Maka penting untuk memberi diri kita waktu. Waktu untuk mengakui luka, waktu untuk memulihkan diri, waktu untuk menangis tanpa merasa lemah. Tanpa proses itu, kita akan membawa masa lalu kemana-mana, bahkan ke hubungan yang sehat sekalipun. Ingatlah, keluar dari lingkungan toksik adalah langkah pertama. Menyembuhkan diri setelah itu adalah perjalanan panjang. Lalu, mari melepaskan rasa bersalah yang tidak seharusnya kita bawa. Lingkungan toksik sering menjadikan kita tokoh jahat dalam cerita mereka. Kita disalahkan karena bersuara. Kita disalahkan karena ingin pergi. Kita disalahkan karena memilih diri sendiri. Dan jika terlalu lama mendengar itu, kita mulai percaya. Kita merasa bersalah karena melindungi diri sendiri. Kita merasa bersalah karena tidak ingin disakiti lagi. Padahal, rasa bersalah itu tidak pernah menjadi milik kita. Kita hanya menolak menjadi korban. Kita hanya memilih kehidupan yang lebih sehat. Kita hanya ingin dihargai sebagai manusia. Lepaskan rasa bersalah itu karena keberanian untuk menyelamatkan diri tidak pernah salah. Setelahnya kita juga mempunyai tugas untuk mengembalikan kendali hidup. Kadang kita tidak sadar betapa dalamnya lingkungan toksik mengambil kendali atas hidup kita. Mereka mengatur cara kita berpikir. Mereka mempengaruhi keputusan kecil sekalipun. Mereka membuat kita merasa bertahan adalah satu-satunya pilihan. Namun ketika kita mulai berdiri untuk diri sendiri, perlahan kendali itu kembali. Kita mulai berani berkata tidak. Kita mulai berani menolak hal-hal yang menyakiti kita. Kita mulai memisahkan opini mereka dari kebenaran. Dan akhirnya kita mengerti bahwa hidup ini milik kita, bukan milik mereka. Kendali memungkinkan kita memilih arah dan memilih orang-orang yang layak berada dalam hidup kita. Kendali memberi kita kekuatan untuk berkata, "Aku tidak mau lagi hidup dalam ketakutan."
Saat kita mengambil kendali, kita tidak hanya bebas, kita hidup kembali. Dan membangun sistem pendukung yang sehat itu bagian dari langkah selanjutnya. Tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Lingkungan toksik melemahkan kita justru karena tidak memberi kita ruang untuk bersandar. Oleh sebab itu, ketika ingin keluar, kita butuh sistem pendukung. Bahkan jika itu hanya satu orang yang benar-benar bisa dipercaya. Sistem pendukung bisa berupa teman yang tidak menghakimi, orang dewasa yang bisa memberi pandangan objektif, komunitas sehat tempat kita bisa menjadi diri sendiri. Ruang aman bahkan jika itu hanya kamar kecil yang memberi ketenangan. Ketika kita didukung oleh orang yang sehat, kita mulai melihat diri sendiri melalui mata yang lebih jernih. Kita mulai sadar bahwa diri kita bukan masalah. Yang salah adalah tempat kita berdiri selama ini. Dan mengganti narasi hidup itu bagian dari langkah selanjutnya. Lingkungan toksik sering memberi kita narasi negatif tentang diri sendiri. Kamu tidak akan berhasil. Kamu selalu salah. Kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Kamu tidak pantas dicintai. Narasi itu begitu sering diulang sampai kita percaya. Namun setelah keluar, kita berhak mengganti narasi itu dengan kebenaran baru. Kita berhak berkata, aku cukup, aku mampu, aku layak dicintai. Aku berharga, bahkan jika dunia pernah mengatakan sebaliknya. Mengganti narasi bukan hal mudah, tapi proses ini adalah bentuk revolusi batin. Kita sedang mencabut benih racun dan menanam benih yang baru yang lebih sehat. Pelan-pelan, narasi itu akan membentuk siapa diri kita selanjutnya. Orang yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih utuh. Lalu memilih kepergian sebagai bentuk cinta diri. Ada hal yang sulit diterima banyak orang. Kadang pergi bukan pengkhianatan. Kadang pergi adalah bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Kepergian tidak selalu berarti membenci. Kepergian tidak selalu berarti menyerah. Kepergian adalah pernyataan bahwa kita tidak ingin lagi hidup dalam luka yang sama. Pergi adalah keputusan yang sunyi, tapi sangat waras. Dan terkadang inilah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kewarasan yang tersisa. Dan masa depan yang kita bangun tanpa toksik. Ketika akhirnya hidup kita jauh dari orang-orang toksik, kita mulai mengerti arti ketenangan. Tidak ada lagi ketakutan setiap hari. Tidak ada lagi perasaan diawasi atau dipaksa. Tidak ada lagi hinaan yang menyusup dalam kepala saat malam. Masa depan yang sehat memberi ruang untuk hal-hal ini tumbuh. Kebebasan berpikir tanpa takut salah, kemampuan mengekspresikan diri tanpa dicemooh, keberanian bermimpi lebih besar, kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang bertahan, tetapi berkembang. Lingkungan sehat mengizinkan kita menjadi versi terbaik diri kita. Dan masa depan yang dibangun di tempat yang sehat adalah masa depan yang penuh kemungkinan. Kita bebas, kita pulih, dan kita berkembang. Dan bagaimana lingkungan toksik mengubah cara kita melihat dunia? Ada satu hal yang sering kita tidak sadari. Lingkungan toksik bukan hanya merusak kita secara personal, tetapi juga membentuk cara kita memandang dunia. Orang yang bertahun-tahun hidup di lingkungan seperti itu cenderung melihat dunia melalui kacamata yang dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Kita belajar untuk mengira semua orang akan menyakiti kita seperti mereka. Kita mengira bahwa kebaikan selalu punya maksud tersembunyi. Kita mengira bahwa pujian adalah perangkap. Kita mengira bahwa setiap ketulusan adalah kedok. Padahal dunia tidak selamanya seperti itu. Tidak semua orang menusuk dengan kata-kata.
Tidak semua orang menginginkan kejatuhan kita. Tidak semua orang datang hanya untuk pergi setelah melukai. Namun, pola pikir itu terbentuk karena lama terjebak dalam ruang yang salah. Untuk mengubah cara pandang, kita harus pelan-pelan mengajarkan diri bahwa kita tidak lagi berada di tempat yang sama. Bahwa tidak semua orang seperti mereka. Bahwa ada orang-orang yang benar-benar peduli tanpa ingin mengendalikan. Perubahan pandangan ini membutuhkan waktu, tapi dengan kesadaran dunia mulai terlihat berbeda. Belajar menikmati sunyi setelah kebisingan toksik. Setelah keluar dari lingkungan toksik, ada hal yang terasa aneh bagi banyak orang. Sunyi. Keheningan yang dulu diidamkan justru menakutkan. Kita terbiasa hidup dalam teriakan, tekanan, tuntutan, atau kritik. Ketika semuanya hilang, kita jadi seperti orang yang kehilangan arah. Sunyi terasa asing. Damai terasa mencurigakan. Tenang terasa seperti tanda bahwa sesuatu buruk akan terjadi. Ini adalah sisa trauma yang sulit dijelaskan. Kadang kita tidak takut pada kebisingan. Justru kita takut ketika semuanya tenang. Belajar menikmati sunyi adalah proses penyembuhan. Duduk sendirian tanpa merasa bersalah. Tidak harus waspada setiap detik, tidak menunggu ancaman yang tidak akan datang. Tidak merasa harus membuktikan apapun. Pelan-pelan kita akan belajar bahwa sunyi bukan ancaman. Sunyi adalah ruang bagi diri kita untuk bernafas setelah sekian lama tenggelam. Sunyi adalah tempat kita menemukan diri yang selama ini hilang. Dan pada akhirnya, sunyi adalah rumah yang dulu tidak pernah kita punya. Lalu mengenali versi diri kita yang belum pernah tumbuh karena toksik. Ada versi diri kita yang tidak pernah tumbuh karena lingkungan toksik. Versi diri yang seharusnya lebih percaya diri. Versi diri yang seharusnya lebih kreatif. Versi diri yang seharusnya lebih bahagia. Versi diri yang seharusnya berani bersuara. Lingkungan toksik membatasi tumbuhnya versi itu dengan kritik, hinaan, atau kontrol berlebihan. Tetapi setelah kita menjauh, kita mulai menemukan bibit-bibit diri yang dulu tidak sempat berkembang. Kita mulai mencoba hal-hal baru yang dulu tidak berani. Kita mulai merasakan ketertarikan pada hal-hal yang dulu tidak boleh kita lakukan. Kita mulai berani mengambil keputusan yang dulu dianggap salah. Proses ini seperti membangunkan diri yang tertidur sangat lama. Dan ketika versi itu tumbuh, kita menyadari bahwa selama ini kita bukan kurang mampu. Kita hanya berada di tanah yang salah. Dalam tanah yang benar, setiap potensi kecil pun bisa menjadi sesuatu yang besar. Dan ada beberapa dampak jangka panjang dari toksik yang sering kita abaikan. Lingkungan toksik menyisakan dampak yang jauh lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Dampaknya bisa muncul dalam bentuk kesulitan mempercayai orang, selalu merasa bersalah meski tidak salah, tidak menerima pujian juga bisa masuk, selalu merasa harus bekerja lebih keras untuk dianggap layak, takut disukai, takut disayangi karena takut dikecewakan. Dampak-dampak ini tidak selalu terlihat dari luar. Kadang bahkan diri sendiri tidak menyadarinya. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kita mulai mengulang pola toksik pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kita mengkritik diri dengan kata-kata yang dulu kita dengar. Kita merendahkan diri dengan standar yang tidak realistis. Kita mengabaikan kebahagiaan demi menyenangkan orang lain. Semua itu terjadi tanpa kita sadari bahwa itu warisan dari lingkungan yang salah. Tetapi, kabar baiknya, pola ini tidak permanen. Begitu kita sadar, kita bisa memutuskan rantainya. Kita bisa menghentikan racun itu agar tidak menetas ke masa depan. Kesadaran adalah awal dari pemulihan yang sesungguhnya.
Dan selanjutnya, kita juga harus mengganti mekanisme bertahan hidup dengan mekanisme bertumbuh. Saat hidup dalam lingkungan toksik, kita secara otomatis mengembangkan mekanisme bertahan hidup. Kita belajar untuk tidak bersuara agar aman. Kita belajar untuk tidak jujur tentang perasaan agar tidak dipermasalahkan. Kita belajar untuk menelan semua hal agar tidak menimbulkan konflik. Kita belajar untuk tidak berharap supaya tidak kecewa. Dan itu wajar, karena itu cara kita bertahan. Namun setelah keluar, mekanisme bertahan itu tidak lagi relevan. Dia justru menghambat. Dia membuat kita tidak berkembang. Dia membuat kita tetap merasa kecil. Inilah waktunya mengganti mekanisme bertahan dengan mekanisme bertumbuh. Belajar menyampaikan pendapat tanpa takut. Belajar menetapkan tujuan. Belajar membuka diri pada kesempatan baru. Belajar mempercayai proses. Ini bukan proses malam ya, tapi setiap langkah kecil membawa kita semakin jauh dari diri yang terluka dan semakin dekat pada diri yang ingin tumbuh. Mari bersiap menghadapi ketakutan untuk memulai hidup baru. Memulai hidup baru setelah keluar dari lingkungan toksik mungkin terasa menakutkan. Kita merasa seperti berjalan tanpa peta, tanpa suara yang memandu, tanpa kepastian apakah yang kita lakukan benar. Tetapi, ketakutan itu adalah tanda bahwa kita sedang menuju sesuatu yang belum pernah kita coba. Dan sesuatu yang belum pernah kita coba seringkali adalah sesuatu yang kita butuhkan. Memulai hidup baru berarti membangun rutinitas tanpa tekanan. Mengenali batas tanpa rasa bersalah. Menentukan arah tanpa paksaan. Menciptakan dunia yang lebih sehat, pelan-pelan tapi pasti. Kita mungkin akan jatuh beberapa kali. Kita mungkin ragu untuk bangkit. Kita mungkin bertanya apakah keputusan kita benar. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak lagi berada di tempat yang membuat kita hancur. Dan memulai hidup baru bukan tentang mengganti semuanya, tapi tentang mengubah cara kita memberi nilai pada diri sendiri. Hidup di lingkungan toksik bukan akhir dari segalanya, meskipun kadangkala merasa seperti itu. Tetapi setiap orang yang berani melihat luka sendiri, berani berdiri untuk dirinya, dan berani mengambil keputusan meski menyakitkan, adalah seseorang yang luar biasa kuat. Ingatlah, kita tidak harus membuktikan apapun kepada orang yang merendahkan kita. Kita tidak berkewajiban tinggal di tempat yang mengikis mental kita. Kita tidak harus selalu menjadi orang baik untuk orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Kita hanya perlu menjadi baik pada diri sendiri. Dari sini, perjalanan kita mungkin tidak mudah. Tapi perjalanan ini menuju sesuatu yang jauh lebih berharga. Hidup yang tidak lagi berputar di sekitar luka. Hidup yang memberi ruang bagi kedamaian. Hidup di mana kita mencintai diri sendiri tanpa rasa takut. Dan jika ada satu hal yang harus kamu ingat, kamu layak berada di lingkungan yang membuatmu tumbuh, bukan tenggelam. Kamu layak dicintai, dihargai, dan diperlakukan dengan hormat. Dan kamu berhak memilih siapa yang boleh berada dalam hidupmu.